Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Francisco Tobun dengan NIM 213300022 dari Universitas Jana Badra. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan mata kuliah dasar pemrograman dengan judul aplikasi gaji dan tabungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, inputan yang saya berikan pada halaman dashboardnya. Di sini ada yang saya masukkan adalah input data sebagai menunya, yaitu berisi karyawan, data jabatan, kemudian proses, data penggajian, dan data penarikan. Setelah itu ada pencarian dan laporan yang berisi data karyawan, data jabatan, penggajian, dan penarikan. Jadi pencarian dan laporan ini adalah hasil laporan dari proses dan input data. Nah, kemudian ada operator, saya masukkan login, logout, dan manajemen operator. Yang biasa kita tahu itu adalah registrasi akun. Kemudian yang terakhir ada keluar atau tombol keluar. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita akan uh, registrasi akun dulu terlebih dahulu sebelum masuki form-form yang lain. Di sini ada saya mengatakan ada tombol tambah, simpan, hapus, dan keluar. Nah, bisa saja langsung kita tambah aja. Di sini terserah kita berikan nama apapun. Jadi contohnya di ini kemudian simpan, kita simpan, kemudian kita keluar, kita login. Login, kita masukkan akun yang barusan kita registrasi tadi. Oke, jika sudah, maka di sini kita akan bisa mengakses data-data yang ada di dalam form ini. Nah, semuanya. Jadi apabila kita belum bisa uh, kita belum login itu, maka menu-menu yang di sini tidak akan bisa diakses. Contohnya seperti ini. Kita log out dan kemudian akan menjadi seperti ini. Ini kan tidak bisa diakses. Jadi harus login terlebih dahulu. Seperti ini. Kita login, nah baru bisa diakses. Sekarang kita masuk ke data karyawan. Dan karyawan ini kita di sini menginputkan data karyawan. Saya menambahkan ada nik, nama, alamat, jumlah anak. TMT ini adalah tanggal masuk tempat. Jadi apa seperti tanggal masuk kerja. Ini TMT ini tanggal masuk kerjanya dia. Tanggal anggota karyawan. Nah, langsung saya kita coba tambahkan. Ini kita tambah nicknya 04. Di sini namanya alamatnya ya terserah berapa aja, dua. Tanggal masuknya kita misalkan tanggal 1/1/2002 misalnya. Nah, saldo temuannya kita masukkan nol aja ya, apa 100.000 aja, 100.000. Oke, tambah. Nah, di sini udah masuk, kita tambah satu lagi ya. Nah, ini kapital, ini alamatnya Ibu Harjo. Nah, ini satu. Tanggal masuknya misalnya tanggal 12/4/2005 misalnya.
2005. Oke. Saldo tabungannya kasih misalnya 1 juta. Oke. Nah, di sini kita bisa cari, saya meletakkan ini karena jika ingin mencari nicknya sesuai yang diinputkan, bisa bisa sesuai, kita carinya sesuai nick gitu. Jadi misalnya kita ingin mencari nick nomor 3, kemudian kita cari, nah maka otomatis tanda panah yang ada di tabel ini akan menunjukkan bahwa data nick 3 itu yang ini, Rizky Yogyakarta, jumlah anaknya 2, tanggal masuknya tanggal 2 bulan 5 2004. Oke, kemudian kita, ini datanya bisa dihapus juga. Kemudian kita lanjutkan ke data jabatan. Nah, di sini eh, sama seperti yang di data karyawan, kita menginputkan data jabatan, ada ID jabatan, nama jabatan, dan tunjangan jabatan. Nah, jadi kita masuk ke ID jabatan, misalnya kita isi 204. Ini terserah ya, ini mau isi berapa ID jabatannya. Jadi kita isi jabatannya terserah, ini anggota aja, kita karyawan. Karyawan. Tunjangan jabatannya misalnya 150.000. Oke, simpan. Nah, kita tambah lagi, misalnya ini karyawan juga, ininya 150.000 juga. Oh enggak, Eh, kita ubah. Oke, kemudian tambah lagi. Ini nggak masuk ya? Oh ya, tadi keubah ya. Kita tambahin dua, dua direktur karyawan. Kita tambahin di sini manajer. Manajer, tunjangan jabatannya misalnya 450.000. Oke, simpan. Oke, sini langsung masuk. Kemudian tambahin lagi yang kurang tadi. Ini manajer, staff ya, staff aja ya. Staff ini kita 250. Ini berapa? Ya, simpan. Oke, ini ya muncul di sini. Dan ini bisa dihapus, bisa diubah, ubahkan seperti ini. Terus batal, ada muncul pesan seperti ini. Kemudian hapus juga ada seperti ini. Nah, ini ID-nya, pencarian ID jabatannya menurut ID jabatan yang ini ya. Jadi misalnya kita carinya 21, maka seperti yang tadi, itu tanda panahnya akan langsung ke data 201. Oke, kita langsung keluar aja. Kemudian lanjut di proses. Di sini adalah proses data pengajian. Jadi saya masukin di sini adalah ada data gaji, ID gaji, tanggal, bulan, tahun, NIK, nama, jumlah anak, tanggal masuk, saldo tabungan, ID jabatan, nama jabatan, tunjangan anak, gaji pokok, tunjangan masa kerja, potongan tabungan, dan total gaji. Nah, akan ditampilkan di dalam sini. Kita isi ID-nya 205. Oke, kemudian tanggalnya nggak usah diisi karena nanti otomatis akan diisi di sini. Jadi misalnya bulan Februari, oke, tahunnya tahun 2003 misalnya. Gajinya diterima tanggal di data pengajian, misalnya dia menerima gaji 2010 misalnya. Nah, di sini nicknya, nick yang tadi diinputkan di data karyawan tadi, misalnya 4. Oke. Ya kan udah otomatis langsung masuk di ID gaji. Gitu. Nah, ini namanya Ridwan. Itu akan langsung otomatis memunculkan nama Ridwan. Jumlah anaknya 2, tanggal masuknya 2002 misalnya. Nah, saldo tabungan
yang ada di data karyawan tadi itu akan muncul di sini juga langsung otomatis. Nah, di sini ID jabatannya. Di sini kan tadi kita masukkan data karyawan, ID jabatannya itu berbagai macam jenis jabatan kan. Ada manajer, ada wakil direktur, ada karyawan. Jadi kita masukkan data karyawan atau staff gitu. Ini karyawan. Nah, ini tunjangan jabatannya akan langsung otomatis masuk untuk nama jabatan dari karyawan itu 150.000. Nah, tunjangan anak ini per anak itu 100.000 tunjangannya. Oke. Tunjangan anak ini 100.000 per orang per anak. Nah, gaji pokok, gaji yang diterima, tunjangan masa kerja, mendapatkan tunjangan masa kerja, terus akan dikurangi dengan potongan tabungan dan di total gajinya juga gitu. Jadi misalnya tunjangan anaknya 100.000. Nah, di sini gaji pokoknya misalnya gaji pokok ya. Gaji pokok itu 2 juta misalnya. Oke. Tunjangan masa kerjanya itu sembarang aja, terserah kita aja ya. Jadi misalnya 100.000 misalnya. Nah, potongan tabungan di sini eh, itu adalah kita ingin menabung berapa gitu. Misalnya dari gaji pokok yang kita terima, kita ingin menabung berapa misalnya. Jadi kita ini ingin menabung sejumlah uang dengan minimum misalnya 500.000 lah ya. Nah, total gajinya di sini langsung muncul, langsung enter aja. Nah, bentar, langsung enter. Nah, jadi total gaji yang dia pegang sekarang itu adalah berapa? Nah, ini 1.850.000 sisa gaji, total gaji yang diterimanya gitu. Kita simpan. Nah, kemudian kita keluar. Sekarang kita ke ID jabatan. Bukan, salah, sorry. Kita sekarang ke data penarikan. Di sini. Data penarikan. Data penarikan ini kita akan memasukkan ID penarikan gitu. Di sini saya meletakkan ID untuk opsinya, saya meletakkan ID penarikan, tanggal, NIK, nama, saldo tabungan, dan jumlah penarikan gitu. Jadi dari tabungan yang kita tabung itu kita bisa tarik gitu. Jadi kita misalnya kita ingin menarik, kita masukkan dulu ID penarikannya, bentar kita tambah. Oke. Sini 01 misalnya. Tanggalnya kita tarik di tanggal 12/10 tahun 2010 misalnya. Nicknya kita misalnya Geraldo, nick 02. Nah, saldo tabungannya di sini ada 2.450.000. Nah, misalnya kita ingin tariknya 450. Oke. Simpan. Nah, data penarikan berhasil disimpan. Dan otomatis saldo tabungannya akan sisa 2 juta saja. Di sini. Akan sisa 2 juta. Nah, jika ingin membatalkan juga bisa dibatalkan di sini. Nah, otomatis saldo tabungannya akan kembali ke 2.450.000 tadi. Dan bisa diulang. Jumlah penarikan dimaksimalkan berapa? Itu kita keluar aja.
kita langsung ke form pencarian data dan laporan. Nah, di sini. Nah, di form ini saya meletakkan pencariannya tuh bisa dari nick, nama, atau semua. Jadi ada jumlah anak dan sebagainya pada form karyawan di sini. Nah, dia akan menampilkan semua. Jadi misalnya karyawan, nah nick, nah kita akan disuruh memasukkan nick, diminta akan masukkan nick. Kemudian kalau nama sama, masukkan nick. Tapi kalau semua itu dia akan langsung menampilkan semua. Ini, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita carinya sesuai nick, nick misalnya satu, cari. Nah, akan muncul seperti ini, UJB tampan. Atau kita cari sesuai nama, misalnya kita tampilkan. Bentar salah. Kita cari. Nah, di sini Geraldo. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan semua dan ingin membuat laporan data karyawannya, kita akan langsung tampilkan ke button tampilkan ini. Dia akan menampilkan datanya dalam bentuk PDF. Seperti ini. Ini bisa dicetak ya. Nah, seperti ini. Ada nama, ini alamat, jumlah anak, tanggal masuk kerja, dan saldo tabungan. Gitu. Bisa di close. Kemudian sama. Data jabatan juga akan seperti itu. Misalnya ID jabatannya, nama jabatannya, misalnya karyawan ya. Karyawan, cari. Nah, di sini akan muncul semua. Nah, di sini kemudian kita akan tampilkan dia. Nah, akan muncul seperti ini. Laporan data jabatan. Nah, di sini adalah data penggajian. Nah, data penggajiannya juga sama. Kita masukin ID jabatan, ID gajinya berapa, dan semua. Nah, misalnya kita cari ID gajinya 201 misalnya. 201. 201 misalnya kita cari. Oh, belum ada ya. Kita keluar dulu. Kita lihat data penggajian. Nah, di sini. Oh, data penggajian ini baru sedikit ya guys ya. Oke, bentar. Ini datanya ada 203 sama 205. 205. Kita keluar dulu. Pengajian ya. Nah, 205 misalnya. 205 tampilkan. Cari dia akan menampilkan di sini dan seperti kalau kita tampilkan akan muncul seperti ini. Laporan data penggajiannya. Kemudian kita close. Keluar. Nah, data penarikan juga sama ya. Dia akan mencari sesuai nick, ID penarikan, dan semua. Bisa kita cari misalnya ID penarikannya 001, 004 aja. Cari, otomatis dia akan muncul satu ini. Nah, bila kita tampilkan, dia akan mencetak satu saja, gitu. Apabila kita mencetaknya semua, kita ingin cetak datanya semua, jadi kita harus klik semua dan tampilkan, akan muncul semuanya, begitu. Oke. Operator di sini bisa langsung logout keluar. Jadi aplikasi ini membantu karyawan, staff, pekerja di suatu perusahaan untuk menabung langsung dari gaji mereka yang mereka terima gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas besar saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.